Halo rekan-rekan, pada video ini kita akan membahas terkait dengan korupsi dan suap, serta fenomena etika dan lingkungan dalam dunia globalisasi. Di era globalisasi ini, mengatasi korupsi dan suap serta fenomena etika dan lingkungan dalam dunia global telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Dengan begitu banyak tantangan dan peluang yang datang bersamaan, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi semua industri yang berkaitan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak beberapa contoh kasus korupsi yang sangat besar dan menguras perhatian publik. Apa saja itu? Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama, kasus 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. 1MDB adalah perusahaan investasi yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2009 dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menarik investasi luar negeri. Namun, perusahaan ini terlibat dalam skandal korupsi internasional yang melibatkan pencurian dana besar-besaran oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan individu lainnya. Kasus bermula dari dana senilai lebih dari 4,5 miliar US dollar diduga telah diselewengkan dari 1MDB oleh pejabat pemerintah, bankir, dan investor termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Uang yang diambil dari 1MDB digunakan untuk berbagai pembelian mewah seperti properti mahal, karya seni, yacht, dan film Hollywood termasuk pembiayaan film terkenal The Wolf of Wall Street. Seorang pengusaha bernama Joe Low memainkan peran sentral dalam mengatur dan menyalurkan dana yang diselewengkan dari 1MDB. Low berkolaborasi dengan pihak bankir internasional dan pejabat negara untuk menyembunyikan jejak uang yang dicuri. Dampak dari kasus ini mengguncang Malaysia dan menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Najib Razak pada tahun 2018. Najib akhirnya dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman penjara. Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Swiss, Singapura, dan Luxembourg turut serta dalam penyelidikan karena aliran dana korupsi menyebar ke berbagai negara. Departemen Kehakiman AS menyebut kasus ini sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di dunia. Sebagian dana berhasil dipulihkan oleh pemerintah Malaysia melalui kerjasama internasional meski sebagian besar masih belum jelas keberadaannya. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi yang dilakukan pada level pemerintahan tertinggi dapat berdampak luas, tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga menggoyahkan stabilitas politik. Kasus 1MDB juga memperlihatkan pentingnya transparansi pengawasan keuangan dan upaya anti korupsi yang kuat di tingkat nasional maupun global. Yang kedua, kasus korupsi Petrobras di Brasil. Kasus ini berpusat pada Petrobras, perusahaan minyak negara Brasil. Skandal ini dikenal dengan sebutan Operasi Core Wash atau lapa jatuh dan melibatkan pejabat tinggi, politisi, serta eksekutif perusahaan swasta. Politisi dan eksekutif di Petrobras bekerja sama dengan perusahaan konstruksi besar untuk menyetujui kontrak yang terlalu mahal, di mana sebagian dari uang tersebut dikembalikan dalam bentuk suap kepada politisi dan partai politik. Dampak dari kasus ini menyebabkan krisis politik besar di Brasil dan menyebabkan mantan Presiden Lula da Silva dipenjara. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar US dollar. Puluhan eksekutif dan polisi ditangkap serta dihukum. Yang ketiga, kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah program bantuan yang diluncurkan pada tahun 1998 untuk menyelamatkan bank-bank yang kolaps akibat krisis moneter Asia. Dana senilai 144,5 triliun rupiah dialokasikan kepada sejumlah bank untuk menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia. Namun, banyak dana tersebut yang disalahgunakan oleh para penerima. Alur kasus tersebut, yakni dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sejumlah bank tidak digunakan untuk menyelamatkan perbankan, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi oleh pemilik bank dan pejabat terkait. Sejumlah bank penerima bantuan tidak mengembalikan dana yang dipinjam dari pemerintah.
Adapun dampak dari kasus tersebut yakni kerugian negara mencapai 138 triliun rupiah akibat penyalahgunaan dana ini. Samsul Nur Salim, pemilik Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI, dan sejumlah penguasa besar lainnya terlibat dalam skandal ini. Penyelidikan panjang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi masih banyak pihak yang belum diadili hingga kini. Selain dari contoh di atas, ada beberapa contoh kasus korupsi lainnya, yakni yang pertama, kasus korupsi Siemens di Jerman. Siemens, perusahaan multinasional asal Jerman, terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran yang berlangsung selama beberapa dekade, yang melibatkan penyuapan pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak bisnis. Yang kedua, kasus korupsi pipa internasional. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi di Badan Sepak Bola Dunia, FIFA, yang terlibat dalam suap, pencucian uang, dan pemalsuan kontrak untuk mengamankan hak tuan rumah Piala Dunia dan kontrak komersial lainnya. Yang ketiga, kasus korupsi Satyam di India. Satyam Computer Services, salah satu perusahaan IT terbesar di India, terlibat dalam salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah negara tersebut pada tahun 2009. Pendiri Satyam, Ramalinga Raju, menggelembungkan laporan keuangan perusahaan selama bertahun-tahun, menyatakan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Setiap kasus korupsi ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan dapat menghancurkan institusi, ekonomi, dan kepercayaan publik. Korupsi di tingkat besar seperti ini juga memerlukan reformasi sistemik dan pengawasan internasional untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Lalu, apa solusi tepat untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kasus korupsi maupun suap? Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi diperlukan tindakan dan hukuman yang tegas, terukur, dan berkesinambungan. Kombinasi dari hukuman berat, penyitaan aset, dan sanksi sosial bersama dengan pencegahan dan pendidikan dapat menciptakan efek jera yang kuat bagi para pelaku korupsi dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Yang pertama, peningkatan hukuman pidana yang lebih berat. Hukuman penjara minimal yang lama seperti hukuman di atas 10-20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup bagi koruptor kelas kakap bisa menjadi langkah utama untuk meningkatkan efek jera. Pengurangan masa hukuman atau remisi untuk narapidana korupsi juga harus diperketat atau dihilangkan. Penerapan hukuman mati bisa dipertimbangkan untuk kasus korupsi yang melibatkan jumlah besar dan yang menyebabkan kerugian negara dalam situasi darurat seperti krisis ekonomi atau bencana besar, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara termasuk Cina. Yang kedua, penyitaan aset dan denda yang maksimal. Selain hukuman penjara, seluruh aset yang diperoleh dari hasil korupsi harus disita oleh negara, termasuk aset yang disembunyikan di luar negeri. Hal ini akan mengurangi motivasi untuk melakukan korupsi karena tidak ada keuntungan finansial yang bisa dinikmati. Selain penyitaan aset, koruptor bisa dijatuhi denda dengan nilai yang jauh lebih besar daripada kerugian yang mereka timbulkan. Denda dapat dipatok hingga 2-3 kali lipat dari jumlah yang dikorupsi. Yang ketiga, pelanggaran jabatan publik dan politik seumur hidup. Koruptor harus dilarang seumur hidup untuk memegang jabatan publik atau mencalonkan diri dalam posisi politik apapun, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Ini akan menutup peluang bagi mereka untuk kembali ke sistem yang mereka eksploitasi. PNS atau pejabat negara yang terbukti korupsi harus diberhentikan secara tidak hormat tanpa hak pensiun atau tunjangan apapun. Yang keempat, pembentukan pengadilan khusus korupsi. Pengadilan yang menangani kasus korupsi harus terdiri dari hakim-hakim yang benar-benar independen dan memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani kasus kejahatan korupsi. Pengadilan ini juga harus dipercepat dan tidak bisa diperlambat oleh proses hukum yang berlarut-larut.
Proses pengadilan harus transparan dan dapat dipantau oleh publik sehingga tidak ada rekayasa hukum atau persengkokolan di balik layar. Yang kelima, penerapan sanksi sosial. Identitas para koruptor harus dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan platform publik lainnya. Koruptor harus diberi sanksi sosial yang membuat mereka sulit diterima kembali di masyarakat. Hal ini bisa mencakup pencabutan gelar kehormatan, penghapusan nama dari catatan prestasi, atau larangan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat tertentu. Yang keenam, pemulihan kerugian negara dengan kerja sosial. Koruptor bisa diwajibkan menjalani kerja sosial selama mereka menjalani masa hukuman, seperti membersihkan fasilitas publik atau bekerja untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat dana korupsi. Tindakan ini akan mempermalukan mereka secara sosial dan menambah efek jera. Selain denda, koruptor bisa diwajibkan melakukan tindakan pemulihan untuk masyarakat yang dirugikan, seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur lain menggunakan dana pribadi yang sah. Yang ketujuh, pendidikan anti korupsi dan kampanye publik. Pendidikan tentang dampak negatif korupsi harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Kampanye publik yang agresif melibatkan tokoh masyarakat, media, dan lembaga pendidikan perlu dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi di masyarakat dan menurunkan toleransi terhadap korupsi. Yang kedelapan, penguatan kerjasama internasional. Perjanjian ekstradisi antar negara harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri bisa segera dibawa kembali ke Indonesia untuk diadili. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan World Bank Stolen Asset Recovery Initiative. Dalam globalisasi, kita tidak hanya menghadapi kasus korupsi dan suap. Lalu, bagaimana dengan masalah fenomena etika dan lingkungan pada globalisasi ini? Fenomena etika dan lingkungan dalam era globalisasi merupakan tantangan yang semakin kompleks dan multidimensi. Globalisasi telah membawa kemajuan teknologi dan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif terkait etika bisnis dan lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari masalah ini, serta bagaimana keduanya saling terkait dalam konteks global. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam dan dampak lingkungan. Globalisasi telah mempercepat eksploitasi sumber daya alam di banyak negara berkembang, di mana perusahaan multinasional sering mengeksploitasi hutan, tambang, dan sumber daya lainnya tanpa memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Hal ini menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, tanah, dan udara. Globalisasi ekonomi mendorong produksi dan konsumsi massal yang menyebabkan peningkatan emisi karbon dari transportasi, industri, dan deforestasi. Perubahan iklim adalah salah satu konsekuensi terbesar dari globalisasi yang tidak berkelanjutan. Negara-negara berkembang seringkali menjadi yang paling terdampak meskipun mereka penyumbang lebih sedikit terhadap emisi global. Globalisasi juga menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa yang menghasilkan limbah industri. Banyak negara berkembang menjadi tempat pembuangan sampah elektronik atau limbah berbahaya dari negara maju karena lemahnya regulasi lingkungan. Yang kedua, ketimpangan etika dalam bisnis global. Salah satu fenomena etika yang sering muncul dalam globalisasi adalah eksploitasi tenaga kerja di negara-negara berkembang. Banyak perusahaan multinasional memindahkan operasional mereka ke negara-negara ini karena upah tenaga kerja yang murah dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih longgar. Akibatnya terjadi pelanggaran hak-hak pekerja seperti upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan jam kerja yang berlebihan.
Globalisasi seringkali mendukung sistem perdagangan yang tidak adil, di mana negara-negara maju memaksakan kebijakan perdagangan yang menguntungkan mereka, sementara negara-negara berkembang tetap terperangkap dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah dengan harga murah. Ini memperburuk ketimpangan ekonomi dan memunculkan masalah etika terkait keadilan dalam perdagangan internasional. Ini memperburuk ketimpangan ekonomi dan memunculkan masalah etika terkait keadilan dalam perdagangan internasional. Fenomena etika lain yang sering menyertai globalisasi adalah peningkatan korupsi, terutama di negara-negara dengan tata kelola pemerintahan yang lemah. Yang ketiga, dampak globalisasi terhadap masyarakat lokal. Salah satu masalah etika dan lingkungan yang sering diabaikan adalah penggusuran komunitas lokal atau adat untuk kepentingan proyek pembangunan skala besar seperti penambangan, pembangunan pabrik, atau perkebunan besar. Hal ini menyebabkan hilangnya lahan bagi masyarakat lokal dan merusak ekosistem alam di daerah tersebut. Globalisasi juga mendorong homogenisasi budaya, di mana standar dan praktik global seringkali mengikis budaya lokal. Ini bisa menyebabkan hilangnya identitas dan kearifan lokal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan karena praktik tradisional digantikan oleh model ekonomi yang merusak. Tidak hanya itu, masih ada banyak sekali masalah fenomena etika dan lingkungan lainnya yang sangat merugikan masyarakat. Apakah solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut? Yang pertama, penerapan etika bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Perusahaan global harus menetapkan dan mematuhi kode etik yang mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional, termasuk dampak lingkungan, harus dijadikan prioritas. Tanggung jawab sosial harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, dukungan terhadap komunitas lokal, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat. Negara-negara harus bekerja sama dalam menetapkan standar regulasi lingkungan global yang lebih ketat, seperti batasan emisi karbon, pembatasan deforestasi, dan pengelolaan limbah. Yang ketiga, kesadaran dan pendidikan etika global. Pendidikan mengenai pentingnya etika dalam bisnis dan perlindungan lingkungan harus diterapkan sejak dini di sekolah-sekolah dan universitas. Peningkatan kesadaran publik tentang dampak globalisasi terhadap lingkungan dan etika dapat mendorong konsumen dan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam konsumsi dan perilaku mereka. Perusahaan harus memberikan pelatihan reguler kepada karyawan dan manajemen mengenai etika bisnis, hak asasi manusia, dan tanggung jawab lingkungan terhadap dan terutama bagi mereka yang bekerja di negara-negara berkembang. Yang keempat, penerapan standar ESG, Environmental, Social, and Governance. Perusahaan global harus mematuhi standar ESG yang menjadi tolak ukur dalam mengukur dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelaporan ESG ini harus dilakukan secara transparan dan independen dan digunakan sebagai alat untuk menilai keberlanjutan operasional perusahaan. Yang kelima, kolaborasi internasional dan multisektoral. Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mengatasi masalah etika dan lingkungan dalam globalisasi. Kolaborasi multisektoral ini penting untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keenam, inovasi dalam pengelolaan limbah dan sumber daya. Perusahaan harus berinvestasi dalam sistem manajemen limbah yang lebih baik, yang tidak hanya menangani limbah industri tetapi juga limbah konsumen. Ini termasuk daur ulang, pengelolaan limbah berbahaya, dan teknologi pengelolaan limbah modern. Sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan harus dikelola secara berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dan pembatasan pada eksploitasi berlebihan harus diterapkan.
Solusi untuk menghadapi masalah etika dan lingkungan dalam globalisasi memerlukan komitmen bersama dalam berbagai pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan, regulasi yang lebih ketat, teknologi ramah lingkungan, dan kesadaran etika yang tinggi, kita dapat menciptakan dunia global yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketika korupsi dan pelanggaran etika menyebar, kepercayaan masyarakat hancur, dan ketika lingkungan dirusak, generasi mendatang yang akan membayar harganya. Namun, dunia tidak harus berjalan di jalur ini ketika memiliki kekuatan untuk perubahan. Dengan penegakan hukum yang kuat, pendidikan etika, dan praktik bisnis yang berkelanjutan, kita bisa membangun sistem yang lebih adil. Demikian video kali ini, sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam entrepreneur!